Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi. Saya Swisi Sunci Bahari dan rekan saya. Saya Nabila Suci. Saya Ervin Suprapto. Saya Rosa Amalia. Saya Fatih Luis. Saya Zaman Kolbi. Akan menyampaikan materi yang judulnya Pengaruh Islam Dan Kerajaan Dagang 1000 sampai 1500. Penyebaran Islam di Asia Tenggara. Penyebaran Islam ke seluruh Asia Tenggara menggunakan beberapa metode dan jalur. Menurut Kajian Dasar Smita, ada banyak jalan menuju masuknya Islam di Asia Tenggara. Yang pertama itu saluran perdagangan. Kawasan Asia Tenggara, terkhusus wilayah Selat Malaka, berperan sangat penting pada kesibukan pelayaran serta perdagangan internasional. Dengan posisi sebagai penghubung antara negara kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Sejak abad pertama, berdasarkan sumber-sumber Tiongkok, Islam telah tiba di kawasan Asia Tenggara sejak akhir abad ke-7 Masehi. Pedagang Muslim Arab, Persia, dan India sebagai penyebar utama agama Islam di wilayah ini secara bertahap menetap di daerah di mana mereka mendirikan bisnis mereka. Mereka menikah dengan penduduk asli dan membesarkan keluarga menurut hukum Islam. Pada pertengahan abad ke-15 berdiri sebuah kerajaan Muslim terkuat yaitu Kesultanan Malaka. Dengan berdirinya kerajaan Muslim di Malaka sebagai penghubung perdagangan di seluruh Nusantara ini, Islam secara bertahap menembus pelabuhan serta ibu kota berbagai kerajaan lain di wilayah Semenanjung Melayu dan Kepulauan Timur. Jauh sebelum menembus penduduk pertanian wilayah perdagangan secara efektif, keyakinan baru ini menyebar perlahan antara populasi Hindu dan Buddha yang mapan di wilayah tersebut. Secara bertahap, pengaruh pada versi beberapa penguasa lokal dan pembentukan beberapa kerajaan Muslim Kesultanan selama abad ke-14 dan ke-15. Yang kedua itu saluran perkawinan. Dari sudut ekonomi, saudagar Muslim berstatus sosial lebih baik dibanding penduduk pribumi. Melalui hal tersebut, masyarakat pribumi, khususnya para putri, bangsawan tertarik untuk menikah dengan para saudagar Muslim yang mana mereka terlebih dulu diislamkan sebelum dilangsungkan pernikahan. Setelah memiliki keturunan, Islam semakin tersebar semakin luas, hingga terbentuk suatu perkampungan dan kerajaan Islam. Dengan melalui jalur perkawinan, perkembangan Islam selanjutnya semakin banyak wanita Muslim yang menikah bersama keturunan bangsawan. Hal ini berpengaruh pada semakin cepatnya proses Islamisasi terjadi. Yang ketiga itu saluran tasawuf. Al-Azwan ahli sejarah syariah mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan tasawuf dipandang menarik karena metode dakwahnya yang cerdas. Para sufisme atau sufi mengintegrasikan ajaran teosofi dengan yang sudah dikenal luas di masyarakat. Islam diajarkan kepada penduduk asli dengan cara sebanding pada pola pikir setiap orang yang menganut paham hidup, sehingga menjadikan Islam sebagai agama yang secara mudah dipahami dan diterima. Yang keempat itu saluran pendidikan. Islamisasi dalam saluran pendidikan didukung dengan dibuatnya sekolah, pesantren, dan pondok yang dilakukan para guru, kiai, dan ulama. Setelah selesai melakukan pendidikan dalam pesantren, mereka pulang ke kampung halaman masing-masing dan mulai berdakwah ke berbagai tempat untuk mengajarkan ajaran Islam. Yang kelima, saluran kesenian. Pertunjukan wayang merupakan jenis pertunjukan seni yang paling banyak dikenal sebagai salah satu metode penyebaran Islam. Salah satu ulama yang paling mahir dalam bidang ini yaitu Sunan Kalijaga. Cerita dalam pertunjukan wayang tersebut sebagian besar diambil dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Namun tentunya dengan disisipkan sejarah Islam dan nama-nama pahlawan Islam di dalamnya. 6. Saluran politik. Penyebaran Islam melalui saluran politik terjadi ketika para pemimpin politik yang berkuasa atau para elit politik memilih untuk memeluk agama Islam dan praktikan keyakinan baru mereka. Dengan melakukan hal ini, mereka kemudian mendorong rakyat mereka untuk mengikuti jejak mereka. Contoh dari saluran politik ini adalah melalui proses penyebaran Islam oleh para sultan di Kesultanan Malaka dan Kesultanan Aceh. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara. Juga dapat dibuktikan dengan adanya jejak-jejak dari berdirinya kerajaan yang memiliki corak Islam tersebar luas di setiap kawasan Asia Tenggara. Yang antaranya yang pertama yaitu Islam di Indonesia. Islam pertama kali masuk ke wilayah Indonesia melalui daerah Aceh di Pulau Sumatera bagian utara. Kerajaan Islam perlahan didirikan pada abad ke-9 oleh para pelaut dan saudagar Muslim dari India, Arab, dan Persia dengan tujuan untuk menyebarkan Islam kepada penduduk asli. Meskipun tidak ada bukti yang pasti, pada pertengahan abad ke-9 Masehi terdapat entitas politik Muslim di daerah tersebut yang dikenal sebagai Kesultanan Kelak. Kerajaan Samudra Pasai yang diyakini berdiri pada awal tahun pertengahan abad ke-13 Masehi terletak di pantai di Pulau Aceh. Raja pertamanya yaitu Malik As-Saleh meninggal pada tahun 699 Hijriah atau 1297 Masehi, dan dia merupakan orang pertama yang memeluk agama Islam di kerajaan tersebut. Setelah diislamkan oleh Syekh Ismail, Malik As-Saleh mengganti namanya dan merubah kerajaan menjadi kesultanan. Yang kedua yaitu Islam di Malaysia. Kesultanan Malaka adalah kerajaan Islam pertama di Malaysia dan kedua di Asia Tenggara, didirikan sekitar abad ke-15. Para Meswara setelah mengalami kekalahan dalam perang saudara antara kerajaan Sriwijaya dan Majapahit melarikan diri ke daerah Temasik atau Singapura yang berada dalam kekuasaan Siam. Setelah melakukan pembunuhan terhadap penguasa Temasik, para Meswara mengakui dirinya sebagai penguasa baru di Temasik. Namun berita tentang tindakannya mencapai kerajaan Siam yang kemudian melakukan pencarian untuk balas dendam. Para Meswara menyadari bahaya yang mengancam dirinya dan melarikan diri ke daerah Malaka, di mana ia mendirikan kerajaan pada tahun 1402 Masehi. Islam mulai masuk ke Malaka pada tahun 1414 dan para Meswara sendiri memeluk Islam dengan mengubah namanya menjadi Mekah Iskandar Shah.
Dengan masuknya Islam, agama tersebut menyebar di seluruh wilayah Malaka, menjadikan pusat perdagangan utama di Selat Malaka yang kemudian dijuluki oleh bangsa Arab sebagai Malaka. Yang ketiga itu Islam di Brunei Darussalam. Kesultanan Brunei Darussalam didirikan sekitar tahun 1402 Masehi oleh Awang al-Bakhtar yang setelah masuk Islam mengubah namanya menjadi Sultan Muhammad Shah. Selama pemerintahannya terjadi Islamisasi di kalangan pejabat dan perangkat kerajaan Brunei Darussalam. Kekuasaan kerajaan berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah 1485 sampai 1524 yang memperluas wilayahnya dari Borneo hingga ke Filipina. Di bawah kepemimpinannya, Islam disebarkan secara ekstensif. Kerajaan Brunei Darussalam tetap berdiri hingga saat ini dengan Sultan Hasan al-Bolkiah memimpin sejak tahun 1968. Kerajaan Brunei mengadopsi filosofi MIB atau Melayu Islam Brunei yang menekankan pada identitas Melayu dan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan dan Brunei. Yang keempat yaitu Islam Thailand, juga dikenal sebagai Muang Thai atau negeri gajah putih. Adalah salah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum dijajah oleh bangsa manapun. Awalnya disebut Siam, Thailand kemudian mengadopsi nama Thai dari periode singkat kerajaan bernama Sukhothai pada tahun 1238. Thailand memiliki luas wilayah 510.000 km persegi dan berbatasan langsung dengan negara-negara ASEAN lainnya. Mayoritas penduduk Thailand menganut agama Buddha meskipun terdapat minoritas Muslim sebanyak 5,7% dari total populasi. Kerajaan pertumbuhan Islam di Thailand melalui 5 fase yaitu klasik, disintegrasi, pertengahan, 3 kerajaan besar dan kontemporer. Mayoritas umat Islam tinggal di provinsi Patani, Yala, Satun, Narathiwat dan sebagian wilayah Songkhla yang dahulunya termasuk dalam wilayah Kesultanan Patani. Islam masuk ke Thailand pada abad ke-13 melalui jalur perdagangan, tetapi identitas yang dapat mengenai penyebaran agama Islam di Thailand masih belum dapat diidentifikasi secara pasti hingga saat ini. Para saudagar Muslim dekat dengan penguasa memainkan peran penting dalam pemenaran agama Islam Thailand, terutama selama periode Ayutthaya pada. Selanjutnya 5 Islam Vietnam dan Kamboja. Kerajaan Champa yang berkuasa di wilayah pesisir tengah dan selatan Vietnam dari abad ke-2 hingga ke-17 Masehi memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan Islam di Kamboja dan Vietnam. Meskipun tidak menjadi negara yang tersentralisasi, Champa memainkan peran kunci dalam sejarah permukiman Muslim di wilayah tersebut. Pengaruh Islam terlihat dalam budaya Champa di Asia Tenggara, dengan pemukiman Muslim yang dapat ditelusuri kembali pada abad ke-8. Komunitas Muslim di Champa terdiri dari berbagai kelompok, termasuk pedagang, pengrajin, cendekiawan, dan pemimpin agama. Kekalahan Champa oleh Vietnam pada tahun 1471 menyebabkan migrasi besar-besaran orang Cham ke wilayah lain, seperti Kamboja, Malaka, Sumatra, Jawa, dan Thailand, di mana mereka terpapar pada Islamisasi yang intensif. Islam masuk ke wilayah Champa pada abad ke-8 dengan pemukiman Muslim di pusat-pusat perkotaan. Komunitas Muslim di Champa memiliki struktur politik, hukum, dan peradilan yang kompleks. Meskipun Champa kemudian terpecah menjadi 3 kerajaan yang tunduk pada Vietnam, budaya Cham terus berkembang dan agama Islam menjadi dominan setelah penjajahan Prancis. Pengungsi Cham yang bermigrasi ke Kamboja dan Vietnam masih mempertahankan identitas etno-religius mereka yang khas dengan menggunakan alfabet tradisional Cham dan mempraktikkan tradisi Islam hingga saat ini. Selanjutnya 7 Islam Filipina. Kesultanan Mindanao adalah sebuah negara Muslim di bagian selatan Filipina yang menguasai sebagian besar Mindanao dan pulau-pulau sekitarnya. Islam diperkenalkan ke wilayah tersebut pada akhir abad ke-16 oleh Syarif Muhammad Kabung Suwan dari Johor, yang kemudian menjadi Sultan Malabang Lanao dan mendirikan Kesultanan Maguindanao di Dulawan dengan menikahi keluarga Maguindanao yang berkuasa. Beberapa tokoh sultan yang berpengaruh dalam sejarah Kesultanan Maguindanao adalah Ashab Muhammad Samalan di Patuan Kedua Faharuddin, Nasruddin, dan cucunya. Meskipun dihadapi oleh pasukan kolonial Spanyol, Kesultanan Maguindanao berhasil mempertahankan wilayahnya dan menghalangi Spanyol mengambil alih seluruh Mindanao. Meskipun pasukan Spanyol berhasil masuk ke beberapa wilayah di Mindanao seperti Davao, Jambuangan, mereka tidak pernah sepenuhnya menguasai Maguindanao. Kesultanan Maguindanao terus berkembang selama masa kolonial Spanyol. Kesultanan Maguindanao terus berkembang selama masa kolonial Spanyol meskipun mengalami konflik yang instan. Pada akhirnya, pengaruh Kesultanan Maguindanao mulai melemah setelah kekalahan terakhir mereka di pertempuran Tarikolot tahun 1113. Meskipun demikian, kesultanan ini tetap menjadi bagian penting dari sejarah Filipina Selatan dan warisannya masih terlihat dalam budaya dan agama Islam di wilayah tersebut hingga saat ini. Yang selanjutnya yang ke-8 yaitu Islam Myanmar. Negara bagian di Asia Tenggara memiliki sejarah agama Buddha Theravada yang dominan. Pada abad ke-9, kerajaan pagan di Burma menjadi pelopor penyebaran agama Buddha Theravada di Myanmar, menjadi agama dominan di negara tersebut. Orang-orang Muslim di Myanmar memiliki sejarah yang kompleks dan seringkali bukan penduduk asli. Mereka sering memiliki kemiripan fisik dengan penduduk Bangladesh.
Jepang yang berkuasa atas Myanmar pada tahun 1945 tidak mengikut sertakan etnis Muslim Myanmar seperti Rohingya dalam perundingan untuk pembentukan negara Burma yang menjadi salah satu alasan konflik dan genosida terhadap Muslim Rohingya. Yang kesembilan yaitu Islam di Laos. Islam menyebar ke Laos melalui jalur perdagangan dari Cina dan pedagang India dari Asia Selatan. Laos merupakan negara minoritas di antara 11 negara di Asia Tenggara dengan sekitar 700 orang Muslim, termasuk 200 imigran Muslim Kamboja. Meskipun mayoritas penduduk Laos menganut agama Buddha, masyarakat Muslim diterima dengan toleransi, memungkinkan mereka untuk mendirikan komunitas Muslim dan masjid. Komunitas Muslim di Laos membentuk Perhimpunan Muslim Laos pada tahun 2020 untuk menjadi wadah komunikasi antara komunitas Muslim dan pemerintahan Laos, serta mendirikan dua masjid yaitu Masjid Al-Aqsa dan Masjid Jami. Yang ke-10 yaitu Islam di Timor Leste. Islam tiba di Timor Leste melalui perdagangan Hadramaut Arab dengan Habib Umar Mudlan sebagai salah satu tokoh awal abad ke-17. Meskipun waktu kedatangan tidak pasti, diyakini sekitar tahun 1512 bersamaan dengan kedatangan Portugis. Timor Leste memiliki minoritas Muslim karena masa kolonialisme Portugis yang menghambat penyebaran Islam. Setelah merdeka dari Indonesia, jumlah umat Islam menurun. Meski tidak ada kerajaan Islam, Islam berkembang di Timor Leste terlihat dari pendirian masjid seperti Masjid An-Nur sebagai pusat pembelajaran agama Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pendirian Kesultanan Islam yang mencakup Kesultanan Malaka, Aceh, dan Mindanao di Filipina. Sebelum kedatangan Islam, perdagangan di sepanjang Selat Malaka mempengaruhi kerajaan-kerajaan dengan ajaran Hindu-Buddha. Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan di Aceh dan Kesultanan Malaka. Prameswara, pendiri Malaka, memeluk Islam, yang kemudian diperluas oleh Sultan Mansur Shah. Kesultanan Aceh berdiri pada abad ke-16 Masehi, menjadikan Islam sebagai landasan negaranya, mempromosikan pendidikan dan ilmu pengetahuan di wilayah Asia Tenggara. Kesultanan Aceh aktif membangun berbagai lembaga pendidikan, termasuk Menasah, Rangkang, dan Dayah, yang melayani pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga tinggi. Aceh juga menjadi pusat intelektualisme dengan ulama terkenal seperti Hamzah Fansuri dan Nuruddin Arani yang berkontribusi besar terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Kedatangan Islam di bagian selatan Filipina termasuk Mindanao dan Sulu berasal dari tradisi lokal yang disebut Tarsila, sebuah catatan silsilah mitologis yang menjelaskan asal-usul komunitas Muslim Moro tiba sekitar tahun 1380 Masehi sebelum kedatangan Spanyol pada 1521 Masehi. Perkembangan Islam di Mindanao dan Sulu dimulai dengan kedatangan pedagang yang dipimpin oleh ulama Arab bernama Syarif Aulia Karim Al-Mahdum dan Raja Baguinda. Kesultanan Sulu dan Mindanao mempertahankan integritas wilayah dan kekuasaan meskipun adanya tekanan kolonialisme. Selama penjajahan, Spanyol dan Amerika menggunakan berbagai strategi termasuk David Dadro dan misi kristenisasi untuk menguasai wilayah selatan Filipina. Selanjutnya dampak sosial budaya dan politik. 1. Bidang sosial budaya. Kedatangan Islam banyak mempengaruhi kebudayaan masyarakat di Asia Tenggara, termasuk dalam bidang kehidupan sosial masyarakatnya. Pada masa awal kedatangan Islam, Islam berhasil berakulturasi dengan kebudayaan sebelumnya, seperti mulai pudarnya sistem kasta, yang mana sistem kasta ini merupakan bagian dari kebudayaan Hindu-Buddha. Kebudayaan Islam cepat berkembang dan menyebar kepada masyarakat di Asia Tenggara yang membuat pesatnya masyarakat yang beralih memeluk Islam. Budaya Islam mudah diterima oleh masyarakat karena kesesuaian budaya Islam dengan budaya yang ada di Asia Tenggara yang selaras. Dengan melalui akulturasi budaya, seperti halnya di Indonesia, kebudayaan sangat erat dengan akulturasi kebudayaan Islam. Contohnya dalam adat perayaan Satu Suro, yang merupakan kebudayaan dari daerah Jawa di Indonesia, yang mana perayaan ini sering disebut sebagai malam yang penuh keberkahan serta sakral dan dianggap mistis. Malam Satu Suro bertepatan dengan hari pertama pada tahun Hijriah dalam Islam, sehingga di tanah Jawa kalender Hijriah Islam
dampak di bidang politik. Islam merupakan agama yang memiliki pengaruh besar, salah satunya di bidang politik di Asia Tenggara. Eksistensi Islam sebagai kekuatan politik tidak bergantung pada seberapa besar jumlah pemeluk agama Islam, tetapi ditentukan oleh orientasi ideologi rezim berkuasa dan kekuatan persatuan kelompok-kelompok muslim di Asia Tenggara yang memiliki komitmen untuk berjuang bersama. Menurut Iraem Lapidius bahwa perkembangan Islam yang besar membuat agama Islam bisa mempengaruhi ke dalam politik sejak dahulunya. Islam memiliki peran besar dalam memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia dan Malaysia, serta adanya konflik yang terjadi di Asia Tenggara melibatkan umat Islam tersendiri. Baik, selanjutnya yaitu interaksi antara Kesultanan Islam dan komunitas agama dan budaya lainnya. Kehadiran Islam di Asia Tenggara mempengaruhi budaya, seni dan arsitektur, serta masyarakat lokalnya. Islam di Nusantara sering dianggap sebagai Islam yang tidak murni dan jauh dari ajarannya di Timur Tengah seperti Mekah dan Madinah. Beredar anggapan bahwa Islam di Nusantara dianggap sebagai Islam yang meniru budaya kuno Hindu-Buddha. Peradaban Islam di Nusantara juga dipengaruhi oleh kontak dengan wilayah lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki persamaan geografi. Peradaban kepulauan menunjukkan bahwa kemunculan masyarakat modern di Asia Tenggara dapat ditelusuri melalui perdagangan maritim kuno yang menghubungkan pulau-pulau di kawasan tersebut. Jalur perdagangan ini memfasilitasi pertukaran barang, ide, dan budaya antar komunitas berbeda di Asia Tenggara. Seiring berjalannya waktu, hal ini menyebabkan meluasnya praktik budaya seperti animisme dan penggunaan pemujaan leluhur dalam upacara keagamaan. Proses Islamisasi juga terjadi di banyak tempat dengan cara yang beragam, termasuk pembangunan masjid, penyebaran ajaran Islam, dan pengakuan Islam sebagai dasar ideologi negara. Pengaruh Islam pada periode tersebut juga terlihat dalam bidang ekonomi dengan meningkatnya aktivitas perdagangan serta dalam kehidupan budaya melalui seni pertunjukan, sastra, dan arsitektur. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan serta menyimak video yang sudah disampaikan oleh kelompok kami. Semoga sedikit besarnya bisa bermanfaat untuk kalian. Amin.